Oke, setelah itu kita coba cara membuat tabel terlebih dahulu ya. Tekan insert ya bagian atas, lalu kita cari tabel. Tulisannya itu tabel. Kita klik. Nah, di sini ada muncul ikon kotak-kotak di bawahnya. Kotak-kotak dengan jumlah biasanya ini berapa ini? Ini 10, ke kanan ke bawahnya 8. Nah, ini untuk cara singkatnya. Jadi misalkan kita cuma membuat tabel katakanlah berapa ya, misalkan 4 ya, 4 ke samping, lalu ke bawahnya cukup 3 atau 5 lah, biar banyak. Nah, cukup kita arahkan seperti ini, arahkan ke samping sampai 4, ke bawah 5, lalu kita klik satu kali. Nah, dia sudah membentuk tabel seperti itu. Oke, kita klik lagi bagian pojok kiri, kita hapus, klik del, klik backspace, kok del ya, klik backspace, hilang tabelnya untuk yang simpel. Terus kalau misalkan tabelnya banyak, kita coba klik lagi insert, kita klik table. Nah, kita klik bagian bawah ada tulisan insert table, kita klik. Oke, lalu number of column, selanjutnya number of rows, kolomnya kita rubah misalkan 4, kita rubah 4, dan untuk rowsnya kita buat berapa ya, 6. Oke, lalu ini auto fit behavior, ini maksudnya kolomnya itu mau seperti apa, dia setelahnya berapa, ukurannya berapa inci, berapa senti. Nah, supaya lebih mudah kita setting auto saja, otomatis. Lalu kita klik OK, seperti itu. Jadi bisa dilihat column itu maksudnya yang bagian ke samping ya, 1 2 3 4 ke samping. Lalu rows itu baris ke bawah, 1 2 3 4 5 6 dan 6. Lalu kita tinggal menggeser-geser tabelnya saja. Kita arahkan mouse touchpad sampai muncul tanda seperti ini. Oke, lalu kita geser ke, kita drag, tekan 2 kali, kita geser ke kiri, seret. Nah, geser ke kiri. Lalu untuk sama bagian satunya kita drag, kita geser ke kiri lagi. Nah, seperti itu. Lalu ini kita geser sama ke kanan ya, ke kanan kita geser. Nah, sudah. Kalau sesuai dengan yang diinginkan, tinggal tulis saja mau nulis apa di sini. Misalkan di bagian sini kita tulis nomor ya, nomor titik. Setelah itu kita geser kanan, misalkan ini kita tulislah nama ya, nama. Terus ini kita tulis apa, usia. Terus ini kita tulis pekerjaan, misalkan pekerjaan. Oke. Nah, oke, mulai dari awal, dari nomor kita tulis 1 2 3 4 5, lalu nama, misalkan yang pertama Budi, yang pertama Adi, terus Rina, terus Eni, terus Rian. Oke, lalu kita klik untuk usia, misalkan usianya kita taruh 17, ini taruhlah 15, ini 16, ini 17, 16. Misalkan ini kita penelitian di kelompok anak jalanan, misalkan seperti itu. Kalau pekerjaannya ini dia ngamen, misalkan ngamen. Lalu yang satunya dagang kosongan. Lalu yang satunya dia pemulung, misalkan. Lalu pengamen juga, pengamen. Lalu ini sama pengamen juga, seperti ini. Lalu kalau kalian mau mengubah apa namanya, bentuk tulisannya, model tulisannya, kalian cukup Ctrl A, bisa Ctrl A, klik di sini, Ctrl A, ubah semua menjadi Times New Roman biasanya kan ya. Nah, Times New Roman, itu ukurannya standarnya biasanya gunakan 12. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau
menggunakan rata tengah di bagian yang hanya atas saja. Misalkan kalian cukup klik di bagian atas ini, nah kalian geser, drag mouse, geser ke kanan, di blok ya, intinya di blok. Misalkan ini kita rata tengah, nah kita klik rata tengah, center. Setelah itu di bold juga bisa, di bold. Nah jadi kan misalkan apalagi yang di rata tengah bagian sini sama, kita blok, kita rata tengah seperti ini. Lalu nomor juga rata tengah, biasanya kalian blok lalu rata tengah, nah seperti ini. Oke, jadi kan setelah itu kalian mau desain tabelnya diubah, bisa kalian klik desain. Nah lalu di sini tinggal kalian pilih mau seperti apa, biasanya ada pilihan, nah macam-macam mau warna yang bagaimana. Yang penting warnanya jangan terlalu aneh lah, tergantung kebutuhan sih, kalian mau buat apa. Kita pakai warna ini aja, yang biru putih misalkan, nah seperti ini bisa. Atau kalian nggak pakai warna juga bisa, pakai hitam putih saja bisa juga. Oke, lalu kalau kalian mau mengubah ukuran tabelnya, bisa klik di layout ya. Di layout di sini kalian bisa merubah height, width, ini maksudnya itu ukuran kolomnya teman-teman ya. Misalkan height kita tambah 1, 2 jadi 4, nah, dia akan tambah yang atas, karena ini yang kita klik itu yang bagian nomor 1 saja. Kalau nomor 2 kita klik lagi, kita tambahkan, bisa juga. Kalau kita blok semuanya, blok ada 3 misalkan, lalu kita klik 1, 2, maka dia akan langsung semuanya tersetting sesuai yang kita tambahkan. Jadi kalau mau rata semua, mau kita tambahkan ukurannya berapa senti, berapa mili, kita cukup blok semua, tekan di pojok kiri atas tanda plus, kita tambahkan height-nya, tambahkan, nah dia akan tertambah sendiri. Atau width-nya, lebarnya kita tambahkan, tapi settingannya akan rusak tadi karena kita setting seperti semula tadi. Jadi biasanya yang ditambah itu bagian bawah saja, ukuran lebar ke bawah. Oke, kita kembalikan, klik undo. Nah setelah kembali seperti semula, oke, untuk tabel saya rasa cukup seperti ini settingannya. Coba kita tambahkan teks di bagian tabel ini supaya kalian paham bagaimana tabel jika dia digabung dengan teks. Kita copy teksnya, oke, dan next masuk ke bagian tabel. Kita taruh teks di bagian sini, Ctrl paste. Nah ini tabelnya ada di atas teman-teman. Misalkan kita geser ke bawah ya, kita tekan drag, kita geser ke bawah tabelnya. Nah dia akan tergeser sedikit-sedikit. Nah seperti itu. Jadi tabel ini untuk penggeserannya sebenarnya susah-susah gampang ya. Jadi kadang sering bertabrakan dengan apa namanya itu teks. Nah seperti itu, kita sesuaikan saja. Oke, misalkan di tengah-tengah teks kita geser, nah dia akan memisahkan teks seperti itu. Oke, jadi bedanya untuk tabel di sini tidak ada settingan seperti ada gambar yang kita bisa setting di belakang teks atau depan teks, nggak perlu untuk tabel ini. Dia akan menyesuaikan, tidak akan bertabrakan dengan teks. Nah seperti itu teman-teman. Oke, untuk tabel cukup ini. Lanjut ke pembuatan diagramnya. Misalkan tabelnya seperti ini, sudah ada tabelnya ya, kita buat diagram di bawahnya. Enter diagram sama, kalian tekan insert, pilih chart, nah, gitu. Ada tulisan chart di illustration ya, bagian illustration, kalian klik chart. Nah setelah itu kalian tinggal pilih mau buat diagram apa dari tabel tersebut atau dari data yang kalian miliki. Misalkan kalian ingin membuat diagram batang misalkan. Oke, kita pilih yang nomor 2 misalkan, yang standar, klik OK. Tunggu loading beberapa saat. Ini laptop saya sedikit lemot. Oke, nah setelah muncul
biasanya akan muncul langsung jadi 2 lembar kerja teman-teman. Jadi satunya itu gabungan di Excelnya seperti itu, kanan kiri yang kelihatan ya. Nah untuk kategori 1 series A, series 2, series 3 ini misalkan yang series, jadi kategori itu yang bagian bawahnya. Nah kategori bagian bawah ini misalkan kita ubah namanya tadi, siapa namanya tadi, kita ubah menjadi Budi misalkan teman-teman, kita ubah menjadi Budi. Nah kita geser ke bawah lagi. Nah maka kategori 1 ini akan berubah menjadi Budi, lalu bawahnya kita ubah menjadi Rina, lalu bawahnya lagi menjadi Eni, lalu bawahnya lagi menjadi Rian. Oke, and the next. Nah lalu bagian series 1, series 2, series 3 ini apa? Series 1 ini yang bagian biru-biru ini. Jadi kalian kalau tidak membutuhkan, misalkan kalian cuma butuh ukuran yang bagian series 1 saja, 2 sama 3 ini kalian hilangkan, bisa kalian blok, drag, kalian blok. Nah setelah itu kalian di del. Nah maka dia akan hilang. Jadi kolom 1, kolom 2 ini tidak usah dipakai, misalkan hilang, jadi biru semua kan. Nah misalkan yang mau kalian isi di sini apa, misalkan di sini yang angka, tolak ukur angka kan usia ya, kalian isi menurut usianya. Misalkan jadi Budi usia berapa, Budi misalkan Budi 17, kalian tulis 17. Lalu Rina berapa, 16, kalian tulis 16. Oke, lalu Eni berapa usianya, Eni 17, kalian tulis 17. Lalu Rian berapa, Rian 16, kalian tulis 16. Oke, setelah itu nah coba langsung lihat di diagram batangnya sudah berubah sesuai dengan angkanya, 17 di sini, 16 di sini, 17, 16 seperti itu teman-teman. Jadi cukup simple ini untuk tabel diagramnya, diagram yang sangat sederhana. Oke, kalau kalian mau menambahkan sesuatu lagi di bagian diagramnya, kalian close saja Excelnya, nggak apa, kalian close. Oke, setelah itu kalau kalian mau merubahnya jadi hitam putih, desainnya tinggal dirubah di chart tools, desain hitam putih. Nah hitam putih seperti ini bisa. Setelah itu klik. Nah untuk tabel ini, tabel diagram, kita harus atur terlebih dahulu di bagian format diagram. Jadi beda dengan tabel ya. Untuk diagram kalian atur dulu di text wrappingnya sama dengan gambar. Kalian mau seperti apa? Apakah di belakang teks atau kita ubah in front of text saja, depan teks. Nah, jadi supaya bisa digeser-geser secara mudah. Oh maaf, ini kita geser yang bagian luarnya ya. Nah, supaya ikut semua, di drag, digeser-geser. Nah, jadi kalau kalian misalkan memasukkan nama diagramnya, misalkan diagram usia, misalkan ini ya, usia anak jalanan, kalian bisa klik langsung di sini, usia anak jalanan, misalkan jalanan daerah apa, misalkan jalan apa atau desa apa, Jakarta misalkan, seperti itu. Atau supaya ini lebih mudah digeser-gesernya, kalian bisa terlebih dahulu tekan insert, kalian buat text box ya. Jadi text box itu kotak kolom untuk menuliskan teks supaya lebih mudah digeser-geser. Kalian klik text boxnya, maaf sedikit loading, kalian pilih draw text box, kalian pilih draw text box. Setelah itu kalian gambar mau seberapa kotaknya, kalian drag, geser-geser, sekiranya sudah pas kalian lepaskan. Nah tinggal ditulis di sini usia anak jalanan, kita copy saja dari sini supaya mudah. Nah kita copy, kita masukkan ke dalam, Ctrl V. Nah seperti itu, kalian jadi lebih mudah digeser-geser ya. Nah kan mudah digeser ya, tapi ini kan ada garis luarnya ya, kalian tinggal hapus saja garis luarnya, bisa tekan format di text box tool bagian atas, kalian klik di shape outline. Nah shape outline kalian klik no outline. Nah setelah di no outline maka dia akan hilang. Lalu shape fill juga dikasih no fill.
Nah, no fill maksudnya supaya transparan gitu teman-teman. Nah, kan nggak kelihatan kan, padahal di sini ada kotaknya, jadi bisa digeser dengan mudah seperti itu. Lalu jika kalian enter dari tulisan bagian atasnya, kalian enter, maka jangan khawatir, untuk diagram dan tulisannya akan tetap ikut ke bawah, dia tidak akan ketinggalan ketika di enter. Oke, seperti itu teman-teman terkait pembuatan tabel dan diagram. Oke, semoga bermanfaat.